nasihan li'ibadillahi ta'ala ay da'iyan lahum ila ma fihi salahu wa nahiyan amma fihi fasadu. Segenap para hadirin yang dimuliakan Allah, materi kita masih melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu terkait tentang sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa di antara cirinya orang yang baik itu nasihan li ibadillahi ta'ala. Jadi orang yang baik itu Bapak Saudara, dia senantiasa selalu mau memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang suka memberikan nasihat, itu tandanya dia orang baik. Makanya kita kalau di kampung kita masih banyak ada orang-orang yang masih mau memberikan nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah, kepada kita, itu kita beruntung. Tapi kalau orang udah nggak peduli, terserah dah lu mau ngapa dah, nah ini udah repot gitu. Tapi kalau masih ada orang yang suka memberikan nasihat, itu bagus ya. Makanya kita ini harus ya selalu ada bagian kita ini untuk memberikan nasihat. Sama juga kita kalau punya anak melakukan sesuatu yang kurang baik, berarti kita orang tua kalau tanda sayangnya didiemin apa dinasihatin? Iya, dinasihatin. Itu begitu. Jadi kalau orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, itu berarti orang tua sayang sama anaknya. Tapi kalau orang tua terserah dah lu mau ngapa dah, nah itu orang tuanya udah kagak ya punya tanggung jawab lagi. Nah samalah kita begitu ya, makanya kita saling memberikan nasihat ya. Itu memberikan nasihat itu termasuk sifat yang sangat baik. Artinya ditegaskan di sini aida'iyan lahum, yaitu ada orang yang mengajak kepada hamba-hamba Allah ila mabisolahu, terhadap apa yang ada nilai kebaikannya, wa nahiyan amma fil fasadu, dan mencegah dari apa yang ada di situ ya kerusakan. Yang baik diperintahkan, yang rusak, yang tidak baik dilarang. Itu namanya nasihat. Jadi nasihat itu isinya menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang rusak. Nah itu namanya nasihat. Rata-rata kan nasihat begitu isinya ya, menganjurkan orang melakukan kebaikan sama melarang orang melakukan kerusakan. 5 waroda, karena ada hadis yang menjelaskan layak mulu imanul mar'i, tidaklah sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tuh, karena ada hadis ya, tidak sempurna iman seseorang ya sehingga dia mau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu begitu. Jadi kita ini sesama teman, sama kaum muslimin harus saling mencintai, dan kita harus mencintai orang lain sama seperti mencintai diri kita sendiri. Contohnya begini, kalau kita dicubit sakit nggak? Sakit, jangan nyubit orang lain. Itu gampangnya begitu. Kalau kita nampar, nih kita tampar pipi kita, muka kita, ya kira-kira sakit nggak? Sakit, jangan nampar orang lain. Sayangilah orang lain sama seperti menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita dicaci maki sama orang, kagak enak, dihina, dicaci maki. Nah begitu juga kita nggak boleh mencaci maki orang lain.
Sebab ukuran diri kita, saya kalau disakitin ya seperti itu kayaknya gak enak banget. Nah, kita juga nggak boleh menyakiti orang lain, karena Nabi mengajarkannya begitu. Ya, jadi tidak akan sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai ya saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wali anan nasihat, dan sesungguhnya nasihat itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Jadi memberikan nasihat itu fardu kifayah. Artinya di masyarakat mesti ada orang yang begitu, yang suka memberikan nasihat. Kalau di masyarakat di satu kampung udah nggak ada yang mau memberikan nasihat, dosa semuanya. Tuh begitu. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Makanya kita selama masih ada orang yang masih mau memberikan nasihat-nasihat ya kepada kita, berarti kita masih memiliki orang-orang yang baik. Ya, di kampung kita masih ada orang yang kita anggap yang masih mau memberikan nasihat, itu berarti kita ya masih beruntung. Nah, kalau orang sudah tidak ada lagi yang suka memberikan nasihat-nasihat, nah itu udah rusak satu kampung. Ya, itu begitu. Karena memang memberikan nasihat itu hukumnya fardu kifayah. Wa annaha lazimatun ala qadri taqati, dan sesungguhnya memberikan nasihat itu satu ketetapan, satu kelaziman sesuai dengan kemampuan. Iza aliman nasihu, apabila memang ya orang yang memberikan nasihat ini tahu annal mansuha, sesungguhnya orang yang dikasih nasihat yakbalu nushahu, dia akan menerima nasihatnya, wa yuti'u amrohu, dan dia akan taat perintahnya. Tuh, jadi yang mau memberikan nasihat tuh udah tahu nih bahwa orang yang saya akan kasih nasihat, dia akan menerima nasihat-nasihat tersebut dan dia akan taat patuh terhadap perintah-perintah tersebut. Kan ada kadang-kadang orang dinasihatin malah marah, itu marahan dia. Ya, nah orang kalau begini ya nggak usah dinasihatin. Nih mohon maaf nih Bapak, kalau saya kasih nasihat dia nih, waduh dia marah banget dah. Nah kalau seandainya ada orang begitu tuh lebih bagus jangan dinasihatin, daripada nanti ya ujung-ujungnya jadi lebih parah gitu. Tapi kalau dia mau nerimain, nah itu bagus. Kan ada kadang-kadang ya orang dikasih nasihat salah gitu, ditegur, dinasihatin, tapi lebih marah dia. Itu. Nah ini kalau model begini ini ya jangan dinasihatin dah. Sebab nanti akhirnya ya itu lebih berat, lebih parah. Ada yang punya pendapat seperti itu. Tapi ada lagi pendapat yang lain. Wafi kalam Ibnu Hajarin, di dalam omongannya Imam Ibnu Hajar, kata beliau begini, la yushtaratul ilmu biqabulihi, tidak disyaratkan ya kita harus mengetahui diterimanya. Ya, kata Imam Ibnu Hajar, kita mah yang penting ngasih nasihat udah, mau diterima mau kagak, yang penting udah disampaikan nasihat, diterima urusan dia, enggak diterima urusan dia. Itu kata Imam Ibnu Hajar begitu. Jadi kalau seandainya kita memberikan nasihat, dia mau terima syukur, dia kagak terima, itu urusan dia pribadi. Itu kita punya kewajiban memberikan nasihat. Kata Imam Ibnu Hajar begitu. Sama seperti Nabi. Nabi itu Pak, saudara, menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan dakwah itu kepada siapa aja. Namun sekedar menyampaikan. Nah masalahnya nanti dia mau nerima ya ataukah dia nggak mau nerima, itu urusan belakangan. Yang penting Nabi udah menyampaikan, dan Nabi nggak punya beban kalau dia menyampaikan harus diterima, nggak begitu ya. Kita juga begitu, kita yang penting itu udah menyampaikan kewajiban, yang benar kita bilangin benar, yang salah kita bilang salah. Nah kalau masalah dia mau nerima atau enggak, itu serahkan kepada pribadinya masing-masing. Itu Rasulullah berdakwah begitu ya. Jadi Rasulullah berdakwah enggak mesti saya kalau berdakwah wajib dia harus ya nerimain dakwah saya, enggak boleh begitu
Ya, sebab masalah hidayah itu yang memberikan siapa? Allah. Masalah hidayah Allah. Kadang-kadang ya orang walaupun kelihatannya enggak baik banget, tapi setelah dia mendapatkan nasihat-nasihat, dapat hidayah, diterima. Itu begitu. Bisa berbalik 180% baiknya nanti nih. Nah begitu. Jadi kata Imam Ibnu Hajar itu tidak disyaratkan tahu tentang diterimanya itu nasihat. Kalau yang tadi yang pertama bilangnya ya boleh kita memberikan nasihat kalau yang dikasih nasihat mau nerima. Ya itu begitu. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar enggak mesti disyaratkan begitu. Udah nasehatin aja. Masalah diterima atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita memberikan nasihatnya yang benar. Jangan menyinggung perasaan orang, jangan. Makanya kita harus tahu etika, ya, tata krama, kemudian akhlak. Tuh akhlak penting, gitu. Jadi nggak boleh asal ya saja, tapi harus tahu kalau kirim ini ya, di depan umum kalau ya kita tegur dia bisa marah. Jangan di depan umum negornya, 4 mata ntar kita panggil, mohon maaf tadi ente ya waktu sholat jadi imam ini nih bacaannya salah, bukan begini, mesti yang benar begini. Nah itu kalau 4 mata kan dia nggak merasa tersinggung, tapi kalau di depan umum lu salah tuh bacanya begitu ya, nah itu nggak bagus ya. Jadi dia ya merasa ya nggak dihormati. Nah begitu aja caranya. Beda kalau dalam makom taklim. Kalau kita lagi ngaji begini nih, nggak ada yang kita singgung. Emang kita lagi baca kitab. Ya begitu, kita lagi baca kitab apa adanya. Ya kita nggak perlu nyinggung orang lain. Karena memang kita lagi baca kitab, matannya ada, redaksinya ada. Nah kalau lagi di makom taklim, ya itu umum. Ya, dan kita ya nggak merasa ya menuduh si A, menuduh si B, karena kita lagi baca kitab. Nah kebetulan pas babnya ada orang tersinggung, jangan marah. Ya, emang ini lagi baca kitab. Nah begitu. Ya, jadi kita nggak merasa tuh untuk menyinggung perasaan orang lain. Tujuannya emang kita baca kitab ya apa adanya. Yang merasa ya memang mungkin salah ya nanti dia bisa benar. Oh iya, setelah ngaji saya tahu bahwa selama ini saya salah. Oh yang benar seperti itu. Nah begitu ya. Ini terkait memberikan nasihat seperti itu Bapak Saudara. Nah kemudian dilanjutkan lagi. Ya, kata Imam Ibnu Hajar kan tadi tidak disyaratkan harus tahu bahwa orang yang dinasihatin harus menerimanya. Nah ini Haka Husaihuna Yusuf, ini diceritakan oleh tuan guru kita Yusuf bi Fathil Qadir Al-Murid dalam kitabnya yaitu Fathil Qadir Al-Murid. Kemudian musyfiqon alaihim, penuh dengan rasa sayang atas mereka, mimma yadurhum, dari apa yang bisa membahayakan mereka, wa hubban alaihim, atau wahabban, dan cinta alaihim atas mereka, bil ihsani, dengan melakukan kebaikan ilaihim kepada mereka. Qala Abdullah Al-Wahhab Asy-Sya'rani, berkata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, berkata, yuzadu bisamanid dari, mesti ditambahkan nilai harga rumah, idza kana jaruhatal qalwajhi, apabila tetangganya termasuk ya mukanya itu berseri-seri, hulwal lisani, omongannya manis. Tuh. Jadi kata Imam Abdullah bin Umar, kalau kita mau beli rumah nih Bapak Saudara, ya tetangganya baik-baik banget, ya senyum semuanya, ramah semuanya, itu harga rumah 200 juta, boleh tambahin nilainya dah 200
juta jadi 205 juta dia tambahin. Kenapa? Punya tetangganya bagus-bagus. Tuh begitu. Sampai begitu tuh. Ya, saya berani nih beli rumah harganya 200 juta, jadi saya tambahin nilainya. Kenapa? Karena tetangganya termasuk tetangga yang baik-baik semuanya. Kalau wajih itu adanya senyum nih, ramah. Ya, enggak seperti kata bawang busuk, diem aja begitu. Ya, begitu jadi ramah. Temu senyum nanya, enak tuh berarti. Kita kalau punya tetangga begitu enak gak kira-kira? Enak. Nah, begitu senyum ya ramah. Ya, itu rumah kalau seandainya harganya 200 juta, saya tambahin lagi, saya berani. Tuh begitu. Tapi kalau kita punya tetangga kayaknya semuanya ya Allah kayak anjing elder gitu. Ya. Aduh, enggak betah kita. Gitu. Jual aja dah ke rumah, cari tempat lain. Nah, begitu. Tapi kalau kita udah punya rumah, tetangganya bagus begitu, kalau bisa jangan dijual lah, jangan. Ya, enak, udah enak. Ya, punya tetangga yang baik-baik itu enak. Jadi nilai rumah itu jadi tinggi ntar. Ya, jadi tinggi harganya karena punya tetangga yang baik-baik. Nah, kayak bapak di sini dan nih enak udah semuanya. Ya Allah, bersyukur banget kita punya rumah dekat musola. Beruntung gak kira-kira? Beruntung. Makanya jangan dijual, Pak. Kecuali kalau kepepet. Jangan dijual dia, jangan dijual. Nah begitu. Karena kita kalau rumah tetangganya baik-baik, sama dekat musola, udah enak banget. Dekat masjid, enak banget udah. Dekat musola, dekat masjid, punya tetangga baik-baik semuanya, ramah semuanya, enak. Ya, kita naruh motor depan rumah aja aman aja, udah aman. Ya. Nah itu enak tuh berarti nggak ada satpam, nggak ada apa. Ya kita naruh motor tamu kalau datang, motor diparkir aman aja gitu. Nah berarti itu tandanya kita punya ya lingkungan yang bagus gitu. Dan kalau bisa pertahankan itu ya, jangan dijual, jangan jual. Tambahin lagi boleh tambahin. Ya seperti itu. Ya. Karena memang kan kita kalau yang namanya tinggal di satu kampung itu mau ibadah enak, terus ya kita mau ya mencari ekonomi itu juga gampang. Udah kalau dua itu udah ada, udah enak udah. Ya, jadi nyari ekonomi enak, ya. Terus mau ibadah enak, udah dunia akhirat dapat berarti, ya kan? Dunia akhirat dapat. Udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan ada kadang-kadang kita di satu kampung ya mau usaha susah. Ya, mau ibadah susah juga. Ya, ini dua-duanya gak enak kan nih. Dunia kagak ketemu, akhirat gak ketemu. Tapi kalau kita tinggal di satu kampung, mau usaha gampang, terus mau ibadah gampang, udah pertahankan. Itu udah cakep. Di mana aja kita tinggal, kalau udah ada nilai-nilai begitu, ya udah pertahankan. Ya seperti itu, Ustaz. Saya kalau tinggal di kawasan-kawasan sini nih, mau usaha gampang, alhamdulillah. Mau ibadah juga gampang. Udah bagus tuh. Di manapun, di daerah manapun kita tinggal, itu udah bagus namanya. Ya karena dua itu tuh penting. Ya usaha gampang sama ibadah gampang. Jadi dunia akhirat dapat nggak? Dapat. Tuh kata ya Imam Abdullah bin Umar begitu tuh bilangnya. Jadi harga rumah boleh ditambahkan apabila tetangga-tetangganya ramah. Ya omongannya juga manis. Kan ada orang yang omongannya menyakitkan banget. Ya ada yang bilang, Ustaz kalau dia ngomong sakit sampai kemari-mari nih katanya. Oh begitu. Ini kalau udah ngomong nih, Masya Allah sakit banget. Nah ini enggak begitu. Ya ini enggak begitu. Ya ngomongannya enak, ya orangnya ramah. Nah ini namanya tetangga yang baik semuanya. Alhamdulillah. Terus wa qad kana Abu Muslim Al-Khawlani, dan telah berkata adalah Abu Muslim Al-Khawlani minal mubalighina fit takhalluqi birrahmah,
yaitu termasuk orang-orang yang sangat berperilaku ya punya rahmat dan kasih sayang, hatta annahu rubbama kana yamur bil qaumi, sehingga terkadang apabila dia lewat di satu masyarakat, fala yusallimu alaihim, maka dia tidak mengucapkan salam atas mereka. Tuh Abu Muslim Al-Khawlani itu dia termasuk yang punya akhlak ya sangat sayang, penuh rahmat dan sayang. Sampai-sampai begini, kalau dia lewat tuh di satu masyarakat, dia kagak ngucapin salam. Ya, emang apa? Wa yaqulu, dibilang begini alasannya, akhafu ayyah takiruni, saya takut nanti mereka akan merendahkan saya. Fala yaruddu ya ala salam, maka dia tidak akan menjawab salam. Nah, gara-gara tidak menjawab salam, payasimu bisa babi, maka mereka jadi dosa dengan sebab saya. Tuh ada yang punya pikiran begitu. Ini ada orang banyak nih bapak saudara, ya di lewat, disengaja nggak ngucapin salam. Takutnya gara-gara dia mengucapkan salam, gara-gara dia orang jadi dosa. Emang apa? Assalamualaikum, kagak ada yang jawab. Itu kira-kira yang nggak jawab dosa nggak? Dosa. Tuh gara-gara saya dia jadi dosa. Makanya udah saya lewat, saya ngucapin salam. Tuh begitu. Tuh pikiran orang-orang yang baik, kadang-kadang menurut kita itu orang ya nggak mau ngucapin salam. Padahal dia tidak mengucapkan salam sehingga dia tidak mau membebankan orang lain. Sebab gara-gara dia ngucapin salam, takutnya nanti memberikan beban buat orang lain. Ya itu kan nanti dia bisa ya jadi rendah hina. Kenapa? Ya kita mengucapkan salam hukumnya sunnah. Nah sementara dia wajib menjawab salam karena hukumnya ya itu wajib. Kalau seandainya dia tidak menjawab salam, maka akhirnya dia berdosa. Nah dosanya gara-gara siapa? Gara-gara saya, yang saya mengucapkan apa? Salam. Coba kalau saya kagak ngucapin salam, dia kagak dosa. Tuh begitu. Tuh pikirannya sampai panjang begitu tuh. Karena begitu kasih sayangnya dia sama orang lain. Tuh makanya kalau orang-orang pintar tuh kadang-kadang pikirannya beda sama kita. Tuh lu nggak mau ngucapin salam, ya bukan begitu. Kalau gua ngucapin salam, takutnya dia lagi pada di jalanan, di perapatan macem-macem, nggak ada yang jawab, jadi dosa dia. Tuh makanya lagi di perapatan lewat, udah lewat aja dah. Begitu, jangan assalamualaikum. Orang lagi pada main catur, lagi pada main apa, ya jangan, udah jalan aja. Nah begitu. Tuh supaya kita nggak membebankan mereka. Tuh kan sangkanya kalau assalamualaikum cakep banget ya, padahal gara-gara kita bilang assalamualaikum itu nanti membuat orang jadi apa? Dosa. Emang apa dosa? Dia kagak jawab salam kita. Nah, begitu ya. Itu pikirannya begitu ya. Masya Allah. Itu orang-orang yang penuh dengan kasih sayang sampai mikirin begitu. Jangan sampai gara-gara saya mereka jadi berdosa. Tuh begitu Imam Abu Muslim Al-Khawlani begitu. Ada lagi nih, wakana Abu Abdillah Al-Antoki, dan adalah Abu Abdillah Al-Antoki rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, yaqulu, beliau berkata, kata beliau begini, iza alimta minan nasi lil wuku'i fi irdika, apabila kamu tahu dari manusia bisa menjatuhkan dalam kehormatan kamu, bikasril ain nafsi, ke diri kamu, izarauka, apabila mereka melihat kamu, fala tajtamiu bihim, maka kamu enggak usah kumpul dengan mereka, rahmatan lahum, sebab ada rahmat kasih sayang buat mereka, illa bi auqatis sholati, kecuali dalam waktu-waktu sholat. Wa kana Abu Abdillah Al-Mazani, dan adalah Abu Abdillah Al-Mazani yaqulu, ya dia bilang begini, malam yanzur lil usati bi ainir rahmah, siapa-siapa yang tidak melihat kepada orang yang berbuat dosa maksiat dengan penglihatan rahmat dan kasih sayang, faqad kharaja, maka dia telah keluar antorikil haq, dari jalan yang benar. Jadi kita kalau melihat orang berbuat maksiat, ya kita lihatlah dengan penuh rahmat kasih. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Itu begitu.
Ya, jangan malah nyumpain biar daripada mampus, jangan. Ya, melihat ada orang berbuat dosa maksiat, ya, waduh yang begini, ya Allah mampusin aja, Pak. Jangan. Kita kalau ada orang berbuat dosa malah kita ada rasa rahmat kasih sayangnya buat dia. Ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka. Itu tuh, ya, jadi ada sifat rahmat kasih sayang terhadap mereka. Itu diajarin begitu. Ada lagi yang begini, wa qad kana Ma'ruf al-Qurhi, nih Ma'ruf al-Qurhi ya rahimahullahu, kata beliau, iza ra'a asyan, apabila ada orang lihat, ya, ada orang berbuat maksiat, da'a lahu bil maghfirati, maka dia berdoa supaya dapat ampunan. Mudah-mudahan dia dapat diampuni nama Allah, mudah-mudahan dapat, ya, rahmat dan kasih sayang Allah. Warajallahu rahmat, dan berharap bahwa orang yang berbuat maksiat itu dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh sampai begitu tuh. Ya, jadi dia nggak pernah, ya, menjatuhkan orang lain, nggak pernah. Ya, tuh nggak pernah begitu. Tetap ada orang berbuat maksiat di hadapan dia positif. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan rahmat sehingga dia bisa taubat. Tuh begitu. Dia berdoa begitu. Jangan kita merasa, oh gua nih yang paling bener nih, lu mah paling banget pada dosa mulu. Tuh, jangan begitu. Ya, jadi tetap kita menghargai orang lain. Ya, jadi orang-orang yang berbuat dosa yang kita lewati itu, kalau bisa dalam hati kita punya, ya, sifat kasih sayang. Ya Allah, ampunkanlah dia. Makanya kan kita disunnahkan untuk mohon doa ampunan buat kaum muslimin dan muslimat, Bapak Saudara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu bagus kita baca. Kalau bisa sehari itu 27 kali kita baca. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah untuk seluruh kaum muslimin, baik yang laki maupun yang perempuan. Itu pahalanya gede. Nanti kita dapat ampunan sebanyak kaum muslimin. Jadi kita kalau mendoakan orang lain, nanti malaikat bilang, amin, semoga kamu juga dapat seperti itu. Itu malaikat yang doain. Makanya kita perlu doain orang. Ya Allah, mudah-mudahan nih jamaah musola al-ittihad semuanya diberikan kesehatan. Kita doain begitu. Kata malaikat, amin, mudah-mudahan kamu juga seperti itu. Tuh. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, untung apa rugi? Untung. Tuh, untung. Jadi kita disuruh mendoakan. Sehingga dalam sehari semalam ini jangan kurang kita berdoa buat kaum muslimin dan muslimat. Minimal gampang itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu artinya hatinya udah bagus tuh orang begitu. Ya, kan hati orang tuh kalau udah punya sifat begitu berarti udah bagus. Ya, begitu. Apalagi nanti dibaca Allahumma ighfir, ya Allahumma arham umat Muhammad misalnya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Itu kita didoakan, ya Allah berikan rahmat buat umat Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk doa buat, ya, umat Islam. Cakep itu Bapak Saudara. Wa kana Hasan al-Basri, dan adalah Hasan al-Basri yaqulu min alamatil abdal, termasuk tanda-tanda orang-orang yang mulia. Ini al-abdal maknanya al-asyraf, orang-orang yang mulia. Ada yang bilang wali abdal. Ya, di antara tanda-tanda orang yang mulia, kasratus syafaqati, banyak kasih sayangnya, warahmati, sama syafaqah, ya, penuh dengan belas dan kasih sayang, li'amatil muslimin, buat orang Islam secara umum. Tuh, jadi kalau kita punya sifat kasih sayang buat orang-orang muslim, itu tandanya kita masuk orang mulia. Ada yang bilang wali abdal. Tuh, ada namanya wali abdal. Nah, itu wali abdal cirinya begitu. Selalu memberikan rahmat dan kasih sayang buat orang-orang muslim.
Wa kana Ma'ruf al-Qurhi, dan adalah Ma'ruf al-Qurhi yaqulu, berkata, man qala qala yaumin, siapa-siapa yang berkata setiap harinya nih, Allahumma arham umat Muhammadin, Allahumma aslih umat Muhammadin, Allahumma farij an ummati Muhammadin. Dibilang beri, ya Allah, berikanlah kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad, perbaikilah umat Nabi Muhammad, berikanlah kemudahan, kejembaran buat umat Nabi Muhammad. Kata bahullah minal abdal, maka Allah akan catat orang yang baca doa seperti itu masuk dalam kategori abdal, wali abdal, hamba-hamba Allah yang mulia. Tuh begitu, makanya penting tuh baca. Allahumma gfir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farij ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu insya Allah dia akan ditulis sama Allah termasuk wali abdal, ya, orang-orang yang mulia. Nah nanti baru rahiman bihim dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, sebelum kita membaca doa, ada undangan yang perlu disampaikan yang datangnya dari keluarga Bapak Hasan bin Haji Sa'alih almarhum dan Ibu Sapura atau Ibu Empuy binti Haji Ishaq. Undangannya yaitu mengundang kepada kita jamaah ya Musholla Al-Ittihad, para tetangga semuanya ya, untuk dapat hadir dalam acara resepsi ya pernikahan antara Amalia Sapitri dengan Ardiansyah, yang insya Allah resepsinya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 11 sampai dengan 20 atau pukul 8 malam, bertempat di Musholla Al-Ittihad. Nah itu undangannya. Jadi undangan buat kita semuanya nanti pada hari Sabtu, yaitu tanggal 6 November 2021 pukul 11 sampai dengan selesai. Yang mengundang yaitu keluarga Bapak Hasan bin Haji Sa'alih almarhum dan Ibu Sapuro atau Ibu Empuy. Ini Bapak saudara ya berita undangan yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada acara tersebut. Nah yang kedua, saya hanya sekedar mengingatkan saja ya bahwa Pondok Pesantren At-Thaqi Al-Muflihun di Anyer itu akan mengadakan acara peringatan Maulid ya dan santunan yatama yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 ya Oktober, Sabtu besok ya pagi hari sampai selesai. Ya mudah-mudahan jamaah ya Musholla Al-Ittihad baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya yang kebetulan ada waktunya, yang diberikan kesehatan, yang ingin ikut hadir dalam acara tersebut, ya saya tunggu nanti di Pondok Pesantren At-Thaqi Al-Muflihun Anyer. Mudah-mudahan Bapak ya Ibu Saudara ya bisa ya meluangkan waktunya sehingga bisa hadir di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon doanya semoga acara tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya kira ini ya Bapak Saudara terkait dengan undangan. Saya hanya memberikan satu undangan kepada Bapak Haji Fuad Hasan ya untuk jamaah semuanya. Saya kagak ngundang satu-satu dah. Ya anggap aja ya undangan satu, dan saya sudah sampaikan mudah-mudahan ini ya undangan resmi buat Bapak Saudara ya yang mau bawa keluarga silahkan ya begitu. Jadi nanti insya Allah pulang Maulid mau ke Anyernya, mau ke pantai silahkan aja dah. Begitu ya. Ya jadi tapi tujuan kita Maulid, tujuan kita selesaikan sampai Maulidnya selesai. Nah kalau udah makan ya karena udah disiapkan nasi kembuli, udah disiapin ya, atau nasi ya selain kembuli ada juga. Nah habis makan baru pulang dah. Nah seperti itu.
Ya, saya berharap supaya ya Bapak Saudara mudah-mudahan bisa hadir nanti pada acara tersebut. Saya kira ini ya mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan kesehatan. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan semuanya ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li